Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan kami dari Yayasan Imamat Rajani dalam program seri pengajaran firman Tuhan. Kami sampaikan shalom dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Hari ini kita lagi akan belajar dengan satu topik dari satu pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis. Baik, kita akan baca dalam ayat pokok kita dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu sudah siap? Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu dia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan membesar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya." Demikian pembacaan teks daripada ayat pokok kita dengan judul seorang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Dari arti namanya Yohanes dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Yohanan, artinya Yahweh adalah Maha Pengasih dan Penyayang, atau Yahweh is gracious. Nama Yohanes adalah nama yang diberikan oleh Tuhan lewat malaikat Tuhan ketika ketemu dengan Sakaria pada waktu dia sedang melayani di dalam Bait Allah. Kita bisa baca dalam Injil Lukas tadi pasal yang pertama ayat 11 dan ayat yang ke-19. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan, ayat yang ke-19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu mengenai kelahiran Yohanes yang sebentar nanti menjadi alat Tuhan untuk membaptis setiap orang yang bertobat." Kemudian kita tahu bahwa Yohanes adalah anak dari Imam Sakaria dari rombongan Abia, di dalam pelayanan keimaman mereka, di dalam melayani jadwal pelayanan mereka itu termasuk golongan Abia yang akan melayani di Bait Allah. Dan Elizabeth, Alkitab jelas mencatat adalah wanita mandul, istrinya daripada Sakaria. Dan ketika ketemu dengan malaikat pada saat itu, keduanya telah lanjut umurnya. Tidak dicatat berapa umurnya, tapi Alkitab mencatat telah lanjut umurnya. Kita akan bisa baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 5 dan 7. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ayat yang ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi ada mujizat yang terjadi dari seorang wanita yang sudah memang divonis tahu oleh masyarakat pada umumnya bahwa dia adalah mandul. Tapi atas kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dia bisa hamil seperti juga Sarah, bisa hamil anaknya Ishak. Itu Sarah tuh mandul, dan mereka juga sudah lanjut usianya. Abraham berumur 99 tahun dan Sarah juga berumur 89 tahun. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang yang akan dipakai dalam tugas khusus, dalam pelayanan khusus, pasti ada mujizat yang terjadi, baik sejak mereka di dalam kandungan ibunya maupun sesudah mereka lahir. Kemudian kita tahu bahwa Yohanes itu adalah
sepupu kedua atau second cousin dengan Yesus. Ya, mamanya mereka itu adalah saudara sepupu yang pertama. Karena Elizabeth ibu Yohanes dan Maria ibu Yesus adalah sepupu pertama atau first cousin. Umur Yohanes lebih tua 6 bulan dari umur ya Yesus. Sebab itu tertulis dalam Injil Lukas pasal pertama yang ke-36 kita akan baca. Bagi kita bisa tahu historikalnya seperti apa. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu atau sepupunya itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 ya bagi dia atau usia kandungannya sudah mencapai usia 6 bulan yang disebut mandul itu. Diulangi lagi saudara seperti itu. Nah inilah bagaimana sedikit mengenai ya latar belakang daripada seorang yang bernama Yohanes yang sebentar nanti ditugaskan sebagai pembaptis. Kita masuk pada 1 Romawi yang pertama. Kita akan membahas di sini karakteristik seorang Yohanes Pembaptis. Siapakah orang itu? Ciri-cirinya seperti apa? Dan saya tulis sini A besar. Yohanes adalah Nabi Allah yang maha tinggi. Itu tertulis di Lukas pasal pertama ayat yang 76. Jadi dia adalah seorang nabi. Bahkan dalam Injil Matius juga pasal 11-9 katakan bahwa dia adalah nabi di atas segala nabi. Kita akan baca Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-76. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi ditugaskan Yohanes sebagai utusan yang lebih dulu mendahului Yesus, ya, karena dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Sebentar kita akan bahas apa sih jalan itu. Selanjutnya kita bisa mengerti bahwa Yohanes itu adalah nabi pertama sesudah kurang lebih kurun waktu 400 tahun lebih. Dan sejak Nabi Maliahi, Tuhan berbicara terakhir kepada umat Israel. Barulah Tuhan kembali berbicara kepada umat Israel lewat Imam Zakaria. Dan kemudian melahirkan seorang nabi, yaitu namanya Yohanes atau Yohanan dalam bahasa Ibrani. Dan dia menceritakan, berbicara, memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, mari bersama-sama dengan saya. Itu kita melihat bahwa akhir daripada kitab perjanjian lama kita itu diakhiri oleh ya kitab Nabi Maliahi. Kemudian masuk kepada perjanjian yang baru itu dimulai dengan Injil Matius. Itu terpisah oleh satu halaman, ya, satu halaman kosong di situ, dan di depan tertulis perjanjian baru. Saudara mau tahu satu halaman kosong ini itu, ya, jalan waktunya itu kurang lebih 400 tahun. Ya, satu lembar kosong di Alkitab kita, saudara. Kalau kita lihat itu satu lembar kosong pemisah antara kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu diperkirakan adalah 400 tahun lebih. Makanya sering para teolog memberi istilah ya 400 years of silence. Artinya 400 tahun Tuhan tidak pernah bicara lagi dengan umatnya. Nanti Tuhan mulai berbicara lewat malaikat Gabriel itu kepada Zakaria, itu ayahnya Yohanes, dan sesudah itu ditindaklanjuti oleh Yohanes sebagai seorang nabi yang memperkenalkan, mempersiapkan jalan bagi Yesus sebagai raja kemuliaan itu. Nah, kita akan bisa baca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, ya, dia berkata kepada murid-muridnya, karena kan dia punya murid waktu itu, lihatlah anak domba Allah. Dia tunjukkan kepada Yesus yang menghapus dosa dunia. Jadi tugas Yohanes mendahului Yesus sebagai orang utusan. Dia tugasnya salah satu adalah memperkenalkan siapakah Yesus kepada umat Israel pada zaman itu. Ayat yang ke-30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Artinya Yesus juga ada dari sebelum dunia jadikan, karena dia adalah Allah dan adalah firman yang bersama-sama
menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Yohanes sebagai seorang nabi yang mendapat informasi langsung ya dari Tuhan mengatakan demikian, memperkenalkan siapakah Yesus. Kita akan lanjut lagi. Dia adalah nabi yang tidak mempunyai kitab sendiri, saudara. Ini nabi yang paling unik. Kalau kita baca semua kitab para nabi, ya, dari mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditulis oleh seorang nabi besar namanya Nabi Musa. Kemudian lanjut lagi kita bisa melihat ada Yosua, kemudian juga nabi besar lain Yeremia, Yesaya, ya, kemudian Yehezkiel, Daniel, itu semua. Kemudian nabi kecil Hosea, ya, Yunus dan seterusnya. Sudah lihat itu nabi kecil, semua punya kitab. Baik nabi besar maupun nabi kecil, semua punya kitab tersendiri, ya, yang dinamai misalnya kalau nabi Hosea, Amos, ya, Mika dan seterusnya, saudara. Tapi yang unik ini, dia adalah nabi besar, nabi di atas segala nabi, tapi dia tidak mempunyai kitab sendiri. Semua ditulis orang lain yang dimuat di kitab yang lain. Dan dia juga di sini Alkitab mencatat bahwa selama dia menjalankan tugas-tugas kenabiannya sebagai orang utusan, tidak pernah satu tanda ajaib atau mujizat pun yang dibuat oleh yang namanya seorang Yohanes. Ya. Dan tugasnya dia datang itu, dia hanya bersaksi tentang Yesus, seruan pertobatan karena kerajaan sorga sudah dekat, dan kemudian ditindaklanjuti dengan baptisan. Sudah perhatikan ya, saya ulangi lagi. Dia tidak punya kitab sendiri, padahal dia adalah nabi di atas segala nabi, nabi besar. Juga tidak membuat satu tanda ajaib atau mujizat apapun selama dia menjalankan tugas-tugas pengutusannya. Tapi tugas utama yang dia lakukan adalah, sudah perhatikan di sini, dia bersaksi memperkenalkan kepada orang Israel tentang Yesus yang akan datang kemudian. Kemudian ada seruan pertobatan karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan yang terakhir adalah yang paling menonjol dari semua pelayanan dia adalah baptisan, saudara. Sebab itu alasannya, maka dia diberi gelar Yohanes Pembaptis. Haleluya. Ya, pada seorang nabi di atas segala nabi. Sebab itu kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-41. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, kalau terjemahan yang lain satu mujizat atau tanda ajaib pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini, siapakah orang ini, harusnya orang ini itu O-nya harus kapital besar, karena ini menunjuk kepada Yesus, ya, adalah benar. Dalam terjemahan yang lain itu orang ini adalah dia pakai huruf kapital yang besar, karena dibicara mengenai bahwa Yohanes itu memperkenalkan, ya, menjadi saksi Yesus. Nah, makanya saya bisa lihat ini dari NKJV, dia katakan about this man were true. Artinya this man itu M-nya besar loh. Jadi memang ini adalah menunjuk kepada Yesus. Oke, selanjutnya untuk kita bisa mengerti bahwa dia tidak pernah membuat mujizat, tapi ada hal yang luar biasa, saudara. Kita bisa baca bahwa tugas pokok dan fungsi Yohanes datang, itu tugas pokoknya yang kita kenal sekarang bahasa singkatan itu tupoksi. Ya, kalau tupoksi Yesus dia datang, itu dicatat dalam Injil Lukas pasal 4:43. Itu khusus bagaimana dia memberitakan kerajaan sorga. Itu tupoksinya Yesus datang ke dalam dunia ini. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-43. Ini Yesus berkata, ini tupoksi artinya tugas pokoknya dan fungsi Yesus datang dalam dunia ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Artinya tujuan pokok, tugas pokok Yesus datang dalam dunia ini memberitakan Injil yang isinya adalah mengenai kerajaan Allah, the kingdom of God, the kingdom of heaven. Dan kita lihat sekarang tupoksinya Yohanes. Dia diutus datang, apa tugas pokok dia? Kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-31. Ya, demikian bunyinya. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang. Berarti itu tupoksi, tugas pokoknya dia. Datang untuk apa? Membaptis dengan air, supaya Yesus dinyatakan kepada Israel. Jadi tupoksinya seorang Yohanes itu adalah membaptis dengan air. Perhatikan saudara, apakah baptisan tidak penting?
Apakah baptisan bukan satu syarat keselamatan? Jelas di sini saudara. Seorang nabi di atas segala nabi. Nabi besar karena dia mempersiapkan jalan bagi anak Allah yang maha tinggi. Tapi tugasnya dia yang diberikan tidak buat mujizat, tidak punya kitab sendiri. Tapi ada satu hal yang dia lakukan dan terus dia lakukan. Itu adalah membaptis dengan air, kemudian supaya Yesus akan melanjutkan pelayanan itu, supaya setiap umat itu bisa memperoleh hati dan Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi sudah perhatikan di sini, membaptis, sebab itu digelari Yohanes Pembaptis atau John the Baptist. Apakah baptisan terpenting? Sangat amat penting. Karena baptisan itu membawa kita kepada keselamatan. Percaya, bilang amin. Haleluya. Kita akan lanjut lagi. Pada ayat-ayat yang lain juga telah ditulis di situ. Ada banyak ayat yang lain tapi kita tidak akan baca semua. Ya seperti apa sudah tampilkan di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Bisa di screenshot atau juga bisa nanti minta materi ke sekretariat Imam Terjani. Silakan kalau mau juga, atau sekarang juga sudah ada buku yang sebentar nanti itu akan dipublish juga. Ada buku yang lalu jilid 1 juga yang memuat mengenai 50 pelajaran, kumpulan pelajaran firman Tuhan. Saya baca dan Yohanes pasal yang pertama ayat 31, saya ulangi lagi 31, baru sambung 30 dan 33 supaya jelas ya. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Artinya tidak mengenal siapakah kapasitas Yesus itu datang untuk apa. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Karena ini ditugaskan, disuruh oleh Bapa mendahului Yesus supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi tugas Yohanes adalah memperkenalkan Yesus kepada semua orang Israel. Ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Perhatikan, membaptis dengan air. Yesus pun dibaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membuka jalan dengan air. Dan Bapa berkata kepada Yohanes, kalau engkau melihat ada burung merpati yang turun, yang melembaga di atas kepala Yesus, anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, turutlah dia. Seperti itu saudara. Haleluya. Kita lanjut lagi. Kita masuk pada bagian B dari karakteristik seorang Yohanes Pembaptis. Tadi kita sudah bahas bagian A. Ada 2 poin di situ. Sekarang bagian B. Dikatakan begini, bahwa Yohanes adalah utusan yang disuruh Bapa mendahului Yesus. Untuk apa? Apa tugas pokok dia? Tupoksinya dia. Tugas pokok dan fungsinya dia sebagai apa? Mendahului Yesus adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Yesus, the King of Kings. Dia mempersiapkan yang kita sering dengar, sudah tidak asing lagi di telinga kita. Prepare the way for the King of Glory. Mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Dan kita tahu itulah tugas Yohanes yang dikirim mendahului Yesus. Sebelum pelayanan Yesus mulai, Yohanes lebih dulu, sebelum dia ditangkap dan dipenjarakan. Nah, setelah itu baru Yesus yang menindaklanjuti semua pelayanan dia. Kita akan baca dari kitab Maliaki pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian bunyinya, lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bagaimana kehadiran Yesus? Itu sudah dinubuatkan oleh kitab Nabi yang terakhir dalam perjanjian yang lama, dan tertulis dalam kitab Maliaki pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dan itu kembali diberitakan, disaksikan oleh seorang Yohanes yang juga adalah Nabi, yang pekerjaannya adalah membaptis. Kemudian kita akan baca lagi selanjutnya dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, karena tentang dia ada tertulis. Ini tentang dia, siapakah dia? Yohanes. Lihatlah, aku menyuruh utusanku, utusan daripada Bapa, mendahului engkau. Engkau tuh Yesus. Jadi Yohanes itu
diutus mendahului Yesus. Kemudian ia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus di hadapan Tuhan Yesus. Karena mu itu adalah bicara mengenai apa? Tuhan Yesus. Ya, saudara perhatikan. Jadi tugas Yohanes adalah mempersiapkan jalan, prepare jalan. Dia membuka jalan yang baru, bikin jalan raya, supaya Raja Kemuliaan itu bisa akan melewatinya. Itu tugas Yohanes, saudara. Ya, kan ada Raja Kemuliaan pembesar terbesar, baik di sorga, di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dia akan datang ke dalam dunia ini, ya, dan dia akan melewati jalan. Dan kita tahu setiap kali di tempat kita, kalau ada pembesar yang datang, apalagi presiden atau menteri, pasti sesuai dengan protokoler jalan-jalan mana yang akan dilaluinya, itu akan diperbaiki, dipersiapkan seluruhnya. Ya, lubang ditimbun walaupun seadanya, tapi yang penting harus mulus semua yang akan dilewati oleh pembesar yang akan datang, misalnya dari pusat menuju ke daerah kita atau provinsi kita. Maka harus dipersiapkan jalan. Ya, khusus pekerjaan umum itu akan mempersiapkan jalan supaya nanti ya pembesar ini dalam jalan melewati jalan yang sudah dipersiapkan, yang mulus, yang tidak ada lubangnya, ya, yang tidak akan betul-betul ya jalan yang rusak. Demikian seperti itu ketika juga ya utusan dari sorga akan datang, maka seorang Yohanes dipersiapkan juga, diutus lebih dulu. Tugasnya dia adalah mempersiapkan jalan juga bagi Raja Kemuliaan yang akan datang kemudian, akan melewati jalan raya yang sudah dipersiapkan oleh seorang Yohanes. Ya, haleluya. Dan kita akan baca ayat selanjutnya dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-76. Demikian bunyinya, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Siapakah dia? Yohanes. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan. Siapakah Tuhan? Tuhan Yesus. Untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi Yohanes memang tupoksinya pertama, ya dia datang itu untuk membaptis. Dan kedua dia datang juga untuk mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Ya, Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-27. Ada tertulis di sana juga, kita tidak baca semua ayat. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ya, Tuhan Bapa menyuruh utusan Bapa mendahului engkau, itu adalah Yesus. Ia adalah Yohanes, akan mempersiapkan jalan Tuhan Yesus di hadapan ya Bapa di sorga. Haleluya. Demikian ayat yang sudah kita baca begitu jelas. Berarti tugas Yohanes di sini itu mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan yang akan hadir sesudah dia mempersiapkan jalan itu. Dan kita akan belajar di sini apa sih arti atau makna daripada jalan yang disampaikan oleh firman yang sudah kita baca tadi. Seperti yang pertama di sini, kita akan belajar bersama-sama. Jalan itu adalah berbicara mengenai hati manusia yang harus dibaharui kembali supaya bisa menerima kemuliaan Tuhan. Ya, bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan dan juga bisa menerima Roh Kudus di dalam setiap hati manusia. Hati yang harus diperbaiki kembali. Dan kita bisa baca itu. Ini saya akan lebih khusus di sini supaya kita bisa perhatikan untuk arti daripada jalan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Kita mulai baca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyinya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat yang keempat, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Dan ini berbicara, saudara perhatikan di sini, ini bicara hati manusia. Ya, sementara jadi jalan raya untuk Raja Kemuliaan akan melewatinya. Ya, bahkan menjamah kita, hadir di dalam hidup kita. Dan bicara lembah itu adalah hati yang sudah berlobang, hati yang sudah menjadi lembah. Kenapa? Kepahitan. Karena apa? Karena ya dosa, kenajisan, kesalahan kita, ya semua karena dendam, sakit hati, itu sudah berlobang-lobang. Itu harus diperbaiki, ditimbun kembali, diratakan kembali. Kemudian hati yang sudah jadi gunung, bisa juga bicara mengenai gunung masalah, gunung persoalan, gunung pergumulan. Dan juga bisa bicara mengenai bukit-bukit kesombongan, kecongkakan, arogansi kita. Itu harus diratakan supaya Raja Kemuliaan bisa melewati jalan yang sudah diperbaiki seperti itu, atau hati yang sudah diperbaiki seperti itu, atau hati yang sudah dibaharui seperti itu, ya, untuk bisa menjadi ya tanah yang rata,
Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat yang selanjutnya, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya, supaya kemuliaan Tuhan bisa dapat menyertai manusia, bisa dapat menjamah manusia, bisa dapat menjadi milik manusia itu, dan di dalamnya adalah keselamatan, yaitu yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Haleluya saudara. Luar biasa rencana Allah membuat kita bisa terpesona melihat. Dan ayat selanjutnya kita akan baca lagi untuk memperkuat pelajaran kita bahwa jalan itu adalah berbicara mengenai hati manusia. Itu dalam Yesaya pasal 57, itu ayat yang ke-14 sampai 18. Ada yang berkata, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Ya, bicara mengenai batu sandungan yang ada di hati manusia. Itu harus dibuka semua, disingkirkan semua, supaya Tuhan akan hadir di setiap pribadi umat manusia yang memperoleh keselamatan. Ayat selanjutnya kita akan baca. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi saudara bicara di sini jalan, ya, buka semua batu-batu sandungan yang ada di jalan itu, dan bicara adalah hati manusia. Dan di sini ayat ini menegaskan bahwa Tuhan ada tinggal tempat maha tinggi, maha kudus, maha mulia, tapi Dia suka sekali ada di hati yang rendah, hati yang remuk, hati yang hancur, hati yang betul-betul membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan kita bisa baca selanjutnya pada ayat yang ke-16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lama lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Ayat yang ke-17. Aku murka karena kesalahan kelobaannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Garis bawahi, perhatikan jalan yang dipilih hatinya. Sebab itu di sini telah begitu eksplisit, ya, menjelaskan kepada kita yang dimaksudkan Yohanes mempersiapkan jalan itu adalah bagaimana hati manusia yang harus diperbaiki kembali, ya, supaya layak untuk bisa ketemu dengan Raja kemuliaan itu. Ayat yang ke-18. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Perhatikan, melihat jalan itu, dan bicara jalan itu adalah hati manusia. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan baca lagi dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Betapa liciknya hati, perhatikan. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sebab itu tadi dibilang, buka semua batu-batu sandungan yang ada di jalan umatnya. Ya, buka semua hati yang sudah membatu, hati yang sudah mengeras. Ya, harus dibuka supaya jadi hati yang remuk untuk siap menerima keselamatan yang daripada Tuhan itu. Kita akan baca selanjutnya yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal, ya, dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian juga dari ayat ini juga berbicara juga mengenai hati manusia. Kita baca selanjutnya, ya, dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 4 sampai 6 juga berbicara, ya, kembali mengingatkan lagi, diulangi lagi yang sudah disampaikan lewat Nabi Yesaya, juga disampaikan lagi di Injil Lukas. Berarti ini penting, kita harus memberikan perhatian spesial. Demikian bunyinya, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, inilah orang yang sudah dibuatkan baik oleh Nabi Yesaya 700 tahun lebih, 700 mungkin 50-an tahun sebelum hadirnya Yohanes. Dia akan berseru-seru di padang gurun. Tupoksi dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia meluruskan jalan juga bagi Tuhan. Ayat yang ke-5.
Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Hati yang berkeluk-keluk itu hati yang tidak lurus. Ya, hati yang berbelat-belit itu akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Supaya the King of Glory itu bisa melewati jalan yang sudah diperbaiki, yang dipersiapkan itu. Haleluya. Haleluya saudara. Mari kita akan baca lagi ayat selanjutnya. Ada banyak ayat yang perlu saya baca di sini. Ayat yang ke-6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Artinya kenapa hati kita harus perbaiki? Karena kita bisa menerima kemuliaan Tuhan yang di dalamnya adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kita tahu bahwa keselamatan daripada Tuhan itu kita juga akan terima Roh Kudus yang dijanjikan itu kepada setiap orang percaya, seperti yang dibuatkan oleh kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-29 dengan ayat yang ke-30. Ketika hari Pentakosta itu Petrus berkhotbah demikian. Haleluya. Kita akan lanjut lagi. Kita akan membaca lagi bagaimana kita bandingkan sekarang apa kata Tuhan Yesus. Ya, sebelum dia mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga, dia pernah berbicara dengan orang di zaman itu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 sampai 39. Tuhan pernah berkhotbah dan berkata seperti ini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh. Dan roh besar ini adalah Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi semua orang akan menerimanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus masih ada dalam dunia, masih dihinakan, masih direndahkan. Dia mati juga dalam keadaan yang sangat dihina, dikuburkan juga. Tapi dia mulai bangkit, dia mulai dimuliakan. Dia naik ke sorga, lebih lagi dimuliakan. Dan kemudian Roh Kudus turun sesudah dia dimuliakan. Sehingga Yohanes berkata, kasutnya aku tidak layak membukanya. Artinya Yesus yang sudah dimuliakan, dan itu sesudah itu dia memberikan Roh Kudus kepada kita, kepada hati yang sudah dibaharui, hati yang sudah ditutup lubang-lubang lembahnya, hati yang sudah diratakan gunung-gunungnya dan bukit-bukit semua itu menjadi hati yang baru. Dan Roh Kudus siap akan hadir di tiap hati yang sudah dibaharui seperti itu. Itulah bagaimana membandingkan di sini. Dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran air hidup itu. Dan Roh Kudus yang diterima itu membawa kita kepada keselamatan. Karena materai Roh Kudus itu yang meneguhkan kita memperoleh penebusan. Materai Roh Kudus itu juga merubah status kita menjadi anak Allah. Dan materai Roh Kudus itu juga menyatakan bahwa dalam hidup kita tidak ada lagi dosa, pelanggaran, dan kesalahan dan dikutuk. Dan kita menjadi orang yang sudah merdeka, orang yang sudah benar di mata Bapa kita dari sorga. Percaya, bilang amin. Yang menentukan itu adalah Roh Kudus ketika kita terima di dalam hati kita, setiap kita yang menerimanya. Dan tanda kita menerima Roh Kudus dalam hati kita akan diberi kemampuan supranatural berkata-kata dengan bahasa lidah, atau berkata-kata dengan bahasa roh seperti lembaga Alkitab Indonesia katakan, atau sebut dengan speaking in tongue, atau dalam bahasa Yunaninya adalah glossolalia. Itu tanda orang yang menerima Roh Kudus di dalam hati masing-masing kita semua. Apakah itu tanda itu harus? Karena itu membuktikan bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau enggak, kita mau lihat apa tandanya? Haleluya saudara. Mari kita lihat ayat pembanding yang lain. Kita lihat dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai 14. Inilah ayat pembanding daripada pembahasan kita bahwa jalan itulah hati manusia yang harus diterima, harus diperbaiki, dan kita terima Roh Kudus dalam hati kita. Demikian bunyinya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, Injil yang membawa keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu ada proses pemeteraian seperti apa? Ayat 14, penjelasan selanjutnya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, anak Allah, untuk memuji kemuliaannya. Haleluya, percaya, bilang amin. Kita masuk pada bagian yang kedua. Apa sih jalan itu? Tadi kita sudah tahu bahwa jalan adalah hati manusia. Dengan ayat yang sudah kita baca, dengan baik ayat pembandingnya sudah kita baca. Yang kedua sekarang, sarana atau alat apa yang dipergunakan oleh seorang Yohanes
yang ditugaskan memiliki tupoksi tugas pokok atau fungsinya adalah mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Dan kita sudah tahu jalan itu adalah hati manusia yang harus mesti diperbaiki karena sudah berlobang-lobang dengan segala kedengkian, kebencian, dengan dosa, kenajisan, pelanggaran dan kesalahan kita. Kemudian gunung-gunung pergumulan masalah, kemudian juga gunung-gunung kecongkakan, arogansi dan kesombongan harus diratakan untuk jadilah jalan lurus, jalan raya, untuk supaya sebentar nanti Raja Kemuliaan akan melewatinya. Jadi sudah lihat sarana apa yang dipakai Yohanes untuk meluruskan jalan atau meratakan semua bukit-bukit, ya, atau bagi menimbun segala lubang-lubang. Dia mesti cut and fill, potong gunung, bukit, timbun lembah, saudara. Itu kalau pekerjaan tanah, itu pakai alat berat, biasanya pakai doser atau pakai ekskavator, saudara. Ya, itu adalah disebut dengan cut and fill. Dipotong, kemudian ditimbun, diisi seperti itu. Nah, alat apa yang dipersiapkan, diperlengkapi Bapa yang diberikan kepada Yohanes, saudara, untuk dia mempersiapkan jalan, bagaimana menimbun lubang-lubang, ya, bagaimana menutup lubang-lubang supaya jadi jalan raya yang rata, kemudian bagaimana meratakan gunung-gunung dan bukit-bukit. Saudara perhatikan di sini, sarana atau alat yang digunakan untuk meluruskan jalan raya, menutup lembah, meratakan gunung dan bukit, membuka jalan baru, angkat batu sandungan dari jalan adalah baptisan. Perhatikan, semua ini yang dilakukan oleh Bapa di sorga dalam hidup kita manusia untuk memperbaiki hati kita sebagai jalan yang raya, jalan yang lurus, yang berkelok-kelok tadi, yang bengkok sana bengkok sini, berbelat-belit, diluruskan kembali, berlobang-lobang, berbukit-bukit, diratakan. Satu jalan raya yang layak akan dilewati oleh Raja Kemuliaan. Dalam hal ini adalah, ya, keselamatan dan juga Roh Kudus yang membawa keselamatan itu. Yang dipakai oleh Yohanes adalah baptisan. Sebab itu dia digelari Yohanes Pembaptis. Saya stressing di sini, saudara lihat. Seorang nabi di atas segala nabi. Ya, nabi transisi antara perjanjian lama memasuki perjanjian baru yang mempersiapkan Yesus yang sebentar nanti akan, ya, membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia, bagi setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa, yang di dalamnya ada saudara dan saya. Sarana yang digunakan oleh Yohanes itu adalah baptisan. Itu adalah baptisan. Itu adalah baptisan. Tolong lihat betapa pentingnya baptisan, membuka dari semua, ya, karya perjanjian baru yang dilakukan oleh anak Yesus Kristus, dimulai dengan baptisan. Baptisan. Haleluya. Dari kata baptizo artinya ditenggelamkan, dicelup, atau basah seluruhnya, atau seluruh permukaannya diliputi air, bukan percik. Kalau percik rantiso. Firman yang berkata demikian. Nah, kita baca beberapa ayat yang relevan dengan, ya, sarana ini. Itu kita mulai dari perjanjian lama, nubuatan sampaikan oleh, ya, Tuhan kepada seorang Nabi Yehezkiel, pasal 36 ayat 25 sampai 27. Kalau kita lihat, perhatikan di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ada perikopnya berjudul Pembaharuan Israel. Israel adalah umat yang dibaharui. Apa yang dibaharui adalah hati mereka harus dibaharui kembali. Dan kemudian cara membaharui hati mereka, umat Tuhan pada saat itu, ada tertulis dalam ayat yang ke-25. Demikian bunyinya, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Perhatikan, air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Pakai air supaya semua jadi tahir, bersih, murni, suci. Ya, apa yang dibersihkan itu? Kita lihat ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Artinya proses di atas pakai air, ya, untuk bisa mentahirkan setiap umat. Makanya hasil daripada pemrosesan ayat 25 kita bisa lihat terjadi ayat 26, bahwa kita akan memiliki hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Itulah jalan yang sudah diperbaiki, ya, dan menjauhkan dari kita hati yang keras, hati yang berbatu-batu, hati yang bergunung lembah. Itu semua harus diratakan menjadi hati yang taat, ya, hati yang lempeng, hati yang lurus. Kemudian disitulah kita akan menerima kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, menerima Roh Kudus dalam hati yang sudah dibaharui dan perbaiki kembali ini. Prosesnya perhatikan, saudara. Itu sudah profetik ayat 25, itu profetik baptisan air.
Kalau Yeskel 36:25 itu adalah profetik baptisan air. Ya, aku mencurahkan air kepadamu, air jernih. Ini adalah nubuatan mengenai baptisan air. Lanjut ayat yang ke-27. Sesudah hati kita dipulihkan menjadi hati dan roh yang baru. Rohku saya akan ganti Tuhan. Roh Tuhan akan Tuhan berikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat, ya Tuhan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Sudah perhatikan. Ya, dari 3 ayat ini terjadi pembaharuan di mana hati dipulihkan, roh dipulihkan, mereka terima Roh Kudus dalam hati mereka. Setiap yang sudah dipulihkan hatinya, itulah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dan ini profetik mengenai baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Percaya, bilang amin. Ayat tidak salah menulis, saudara. Firman Tuhan adalah jelas, ya dan amin. Dan itu kita lihat kembali dikuatkan kembali, ya, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38. Waktu hari Pentakosta, ketika Petrus berkhotbah yang pertama, bagaimana Yesus yang sudah dikirim oleh Bapa di sorga, telah kamu salibkan dan telah mati dan telah bangkit naik ke sorga, telah dijadikan Tuhan dan Kristus, saudara. Tuhan di atas segala Tuhan. Kemudian, ya, kita akan baca selanjutnya Kisah Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka ketika mereka bertanya, jadi kami harus bikin apa? Petrus menjawab seperti ini, bertobatlah seperti kabar ini disampaikan oleh Yohanes yang sama juga. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Bertobat tanpa dibaptis bisa selamat tidak? Konteks ayatnya jelas, jangan dikurangi. Kita bicara sepanjang ini, buat apa Yohanes dikirim? Tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya adalah membaptis. Sebab itu dia digelari Yohanes Pembaptis, John the Baptist. Firman tidak pernah salah. Jangan diputar balikan firman untuk kepentingan kita dan golongan kita. Tapi mari kita dengan jujur membuka hati bahwa betapa pentingnya, ya namanya karya baptisan itu dalam setiap orang percaya. Percaya bilang amin. Masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat dulu, memberi diri baptis air, hati dipulihkan, jadi jalan raya bagi Tuhan, baru kita terima kemuliaan Tuhan, itulah Roh Kudus. Diterima dalam setiap hati manusia, dan inilah keselamatan yang sesungguhnya. Percaya bilang amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita sambung lagi. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 20-22 kita akan baca. Ini punya hubungan ayat ini, karena ia telah membuka jalan yang baru. Siapakah ia? Yesus, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia sebagai imam besar, ya, tidak perlu lagi dengan proses keimaman Harun, tapi kita langsung dengan Yesus. Dan kemudian persembahan kita langsung bisa sampai ke Bapa di sorga. Ayat yang ke-21. Dan kita mempunyai seorang imam besar, siapa? Yesus sebagai kepala rumah Allah. 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati. Perhatikan hati. Menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Padahal kita tahu setiap orang yang terlahir kandungan ibu sekalipun, dia belum berbuat apa-apa. Tapi seperti yang dibuatkan oleh Daud saat itu dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dosa dan kesalahan telah mengikuti kita saat kita dibentuk dalam kandungan ibu kita. Demikian bunyinya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi tidak ada orang yang bebas dari kesalahan dan dosa, saudara. Perhatikan dua hal ini yang memang berbeda. Satu kesalahan dan satu dosa ada dalam setiap kita walaupun kita belum berbuat apa-apa. Mungkin agama yang lain berkata, setiap anak yang lahir di kandungan ibu, dia masih bersih seperti kertas putih yang belum ada tulisannya, belum ada coretannya. Tapi kalau kita percaya, iman Kristen berkata bahwa setiap orang yang lahir di kandungan ibu, yang sebelum lahir baru, tetap sudah ada titipannya, yaitu dosa dan kesalahan mengikuti. Bahkan sejak dibentuk di dalam kandungan ibunya, sudah ada dosa mengikutinya. Karena benih dari orang tua yang sudah mengandung dosa dan kesalahan. Tolong perhatikan baik saudara itu. Sebetulnya harus dibaharui kembali. Ya, harus dilahirkan kembali. Dan di sini dikatakan, dikembali ke Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22. Perhatikan, kita menghadap Allah harus dengan hati tulus ikhlas. Mana mungkin kita bisa memiliki hati yang tulus ikhlas sebelum hati kita dipulihkan, sebelum hati kita diproses lewat baptisan, maka kita akan memperoleh hati yang baru. Disitulah baru kita dengan keyakinan iman yang teguh, kita bisa layak, bisa ketemu dengan Tuhan.
Oleh karena perhatikan, hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Itu yang saya katakan, setiap orang yang terlahir tetap mengandung dosa dan kesalahan. Semua kita hati nuraninya jahat, siapapun dia kita. Tapi sudah dibersihkan, maka jadi hati nurani yang tulus ikhlas, yang baik. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Apa artinya ini, saudara? Artinya bahwa proses untuk membersihkan hati nurani yang jahat jadi tulus ikhlas, prosesnya kan harus tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Seperti tadi Heskel katakan dalam 36 ayat 25 katakan bahwa kita dicurahkan air jernih untuk mentahirkan kita, dan kita ditahirkan juga saudara dengan air yang seperti ini. Maka hati kita yang jahat itu menjadi hati yang tulus ikhlas. Percaya bilang amin. Ini punya hubungan yang jelas, saudara. Mari ayat berikut lagi untuk menegaskan kita. Saudara, berapa saksi ini? Sudah 3 saksi kali ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21 kita akan baca. Jelas setelah eksplisit dikatakan pemulihan hati yang adalah jalan itu harus lewat baptisan air. Percaya bilang amin. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Perhatikan, baptisan itu adalah salah satu pintu masuk keselamatan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Jadi yang mandi ini, yang pembersihan ini bukan jasmani yang luar yang bersih, tapi melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Berarti proses ini adalah supaya hati kita oleh Allah sendiri akan menjadi hati nurani yang baik, yang bersih, hati nurani yang tulus ikhlas oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya, percaya bilang amin. Cukup ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sarana yang digunakan Yohanes untuk memulihkan hati manusia, untuk jadi jalan raya, jalan yang lurus, menutup lembah dan meratakan gunung-gunung, itu adalah baptisan air. Berarti baptisan air itu satu bagian yang sangat penting, permulaan dari proyek keselamatan. Percaya bilang amin. Itu permulaan sebelum kita masuk kepada karya-karya yang besar yang lain. Harus lewat proses ini adalah karya keselamatan, pintu masuk untuk kita bisa memperoleh semua janji Tuhan. Haleluya. Kita lanjut pada bagian selanjutnya. Tadi kita sudah karakteristik seorang Yohanes Pembaptis, adalah orang suruhan yang mendahului Yesus. Kemudian kita juga tahu bahwa dia adalah Nabi Allah yang maha tinggi, Nabi di segala nabi. Sekarang bagian yang C, bagian yang C ini, Yohanes adalah Nabi khusus, Nabi yang spesial, spesifik, yang diutus untuk apa? Membaptis Yesus. Itu luar biasa. Nabi yang spesial, yang khusus. Untuk apa tupoksinya? Membaptis Yesus. Ini bukan Nabi sembarangan, saudara. Dia membaptis anak Allah yang maha tinggi, maka disebut Nabi Allah yang maha tinggi. Dan dia juga bernubuat tentang apa, saudara? Perhatikan, tentang baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Kita bisa baca dalam Injil Matius pasal yang ke-3 ayat 11. Demikian bunyinya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dia Yohanes katakan ini, tupoksi aku datang. Seperti kita sudah baca tadi dalam Yohanes 1 ayat 31. Membaptis itu untuk pertobatan. Tapi yang datang kemudian daripadaku, siapa dia? Yesus. Lebih berkuasa daripadaku, Yesus. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ini Yohanes bilang, aku semakin berkurang-kurang dan Yesus semakin bertambah-tambah. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Artinya Yesus yang sudah dipermuliakan naik ke sorga, baru kemudian dia menerima Roh Kudus dan dia melepaskan Roh Kudus, mencurahkan itu kepada kita. Dan itu terjadi pada hari Pentakosta yang pertama. Itu karya Roh Kudus yang sangat dominan dan utuh sepenuhnya kepada orang-orang di balkon Yerusalem seperti itu. Dan itulah karya Roh Kudus, dan dia membawa kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, mempersiapkan kita untuk mengenal seluruh kebenaran dan membentuk kita menjadi sempurna, sama, serupa dan segambar dengan Yesus. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes sudah bernubuat, kan dia seorang nabi. Dia katakan, aku baru bikin ini satu yang dipersiapkan, aku datang khusus untuk ini, hanya membaptis dengan air, tapi sebentar akan ditindaklanjuti. Baptisan tidak sampai di sini saja. Air kemudian ditindaklanjuti dengan Roh Kudus. Siapa yang membaptis Roh Kudus? Yesus ketika sudah dipermuliakan. Dan kemudian dengan api. Dan api itu bicara proses nanti. Sepanjang perjalanan akan terjadi proses.
semua akan diuji dan dibakar dengan api. Dan api juga bicara mengenai penghukuman terakhir kepada setiap orang yang tidak bertobat, saudara. Dan kita tahu di sini yang membaptis dengan Roh Kudus itu adalah Yesus yang sudah dipermuliakan ya Yohanes ya. Katakan dalam firman itu, melepaskan kasutnya aku tidak layak. Artinya Yesus yang sudah dipermuliakan, yang tidak bisa dijamah lagi, ya sudah dalam kemuliaan Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menerima Roh Kudus, kemudian Roh Kudus itu dicurahkan dan terjadi pada hari Pentakosta sampai hari ini. Kita menerima karya yang sama. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 33. Kita akan baca prosesnya itu. Haleluya. Demikian bunyinya, dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, perhatikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Maka sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, sebab dia waktu bangkit, dia sudah ada selama 40 hari untuk menguatkan murid-muridnya. Dan kita tahu di situ dia sudah berkata bahwa Yohanes membaptis dengan air, tapi nanti tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kita baca dalam Kisah 1 ayat yang kelima. Demikian kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, perhatikan, Tuhan Yesus ulang, Yohanes sudah mati, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah penggenapan di mana Yohanes telah bernubuat bahwa akan datang lebih berkuasa dari dia, dan dia tidak layak melepaskan kasutnya, itu Tuhan Yesus sendiri yang sudah dipermuliakan. Kemudian dia akan membaptis kita juga dengan Roh Kudus, air dan Roh Kudus. Baru nanti kemudian api kemudian adalah proses pemurnian setiap orang percaya dan juga penghukuman bagi setiap orang yang tidak percaya. Haleluya. Haleluya. Dia menubuatkan mengenai 3 baptisan, air, Roh Kudus, dan baptisan api. Ini penting, saudara. Sangat penting dan maha penting. Baik, kita akan masuk pada bagian selanjutnya. Pada 2 Romawi, menggenapi nubuatan Nabi Maliaki. Jadi Yohanes ya satu pribadi yang diutus untuk menggenapi nubuatan Nabi Maliaki. Ya, dan ini tertulis dalam kitab Nabi Maliaki pasal yang keempat ayat 5 sampai 6, dan itu diulangi lagi dalam Injil Lukas pasal yang pertama, itu ayat yang ke-16 sampai 17 yang kita sudah baca bersama-sama tadi sebagai ayat daripada pokok kita dengan perikop Yohanes Pembaptis. Dan mari kita lihat bersama-sama dari 2 ayat penggabungan ini. Maka ada 7 poin yang saya catat di sini, ya, hal-hal apa yang dipercayakan Yohanes untuk melakukan pemulihan apa yang terjadi dalam setiap kita. Itu yang pertama, 2 Romawi A, Yohanes diutus menjelang datangnya hari Tuhan yang pertama. Perhatikan, jadi Yohanes sebelum Yesus datang pada ya yang pertama lahir di Bethlehem Efrata, itu diutus nabi lebih dulu. Mendahului mempersiapkan jalan itu Yohanes. Sebab itu di sini ditandaskan bahwa Yohanes diutus menjelang datangnya hari Tuhan yang pertama, itu adalah kedatangan Yesus pada kali yang pertama lahir di Bethlehem Efrata. Hal-hal apa yang dibuat? Yang pertama kita perhatikan di sini. Dia diurapi dan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi Yohanes itu memiliki ya kapasitas roh dan kuasa Elia itu ada pada seorang Yohanes. Jadi berjalan selama pelayanannya itu memiliki kuasa yang setara dengan kuasa yang pernah diberikan seorang nabi besar juga yang namanya Elia. Itu adalah roh dan kuasa Elia sama yang dimiliki oleh Yohanes. Dan itu tertulis dalam Maliaki pasal 4 ayat yang kelima. Kita akan baca. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Hari Tuhan yang besar dahsyat itu bicara mengenai kelahiran Yesus, kehadiran Yesus. Tapi sebelum kehadiran Yesus, sebelum Yesus berkarya, seorang nabi yang diutus itu setara kapasitasnya, memiliki roh dan kuasa yang setara dengan Elia. Itu ada pada seorang Yohanes yang diberi gelar pembaptis, disebut Yohanes Pembaptis. Haleluya. Ya, tolong perhatikan ya. Kemudian itu ya, itu ada ayat yang sama yang tadi kita sudah lihat dalam Injil Lukas juga pasal pertama ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, artinya umat atau jalan raya
yang hatinya sudah dibaharui, umat yang layak untuk menerima seluruh kemuliaan Tuhan, ya. Itu adalah bagian yang pertama dari bagaimana seorang Yohanes menggenapi nubuatan yang tertulis dalam kitab Maliaki. Kemudian bagian yang berikut, yang kedua, dia membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Pada saat itu sudah kehadirannya, dan banyak orang memberi diri dibaptis saat itu, ya, dekat sungai Yordan dan Ainon, tempat baptisannya Yohanes, selalu melakukan pembaptisan, baptisan air dan baptisan selam. Tolong dengar. Kenapa saya katakan selam? Karena jelas nama saja dari kata secara harfiah baptizo itu sudah menyatakan baptisan selam. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus dibaptis dalam Matius 3 ayat 16. Sesudah Yesus dibaptis, dia segera keluar dari air. Artinya berarti sebelumnya dia masuk air. Berarti proses baptisan Yesus juga adalah baptisan selam. Saudara mau ikut siapa? Ya, kita baca nih, perjelas lah. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Perhatikan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, artinya sebelumnya berarti masuk air, saudara. Kenapa mesti kita berbantah-bantah dengan teks yang sudah sangat eksplisit seperti ini, yang sudah tegas seperti ini, saudara? Saya tidak mau membuang energi untuk berbantah-bantah di tempat ini, ya, sesuai dengan dogma yang dibangun oleh manusia. Mari dengan rendah hati kita menerima kebenaran sesungguhnya bahwa baptisan itu adalah selam. Kita akan lanjut kembali ayat kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal yang pertama yang 16, bahwa Yohanes salah satu tupoksinya adalah membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan kita tahu ahli Taurat, orang Farisi pun, ya, banyak prajurit juga memberi diri untuk dibaptis zaman itu, orang Israel. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Itu salah satu tupoksinya seorang Yohanes. Kemudian, ya, dia menggenapi lagi dalam nubuatan Maliaki ini, itu pada bagian yang ketiga, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, ya. Dan kemudian juga yang keempat, sebaliknya, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Ini dengan apa, saudara? Ada pemulihan hati, hati yang dibaharui, hati yang dia kembali, ya, dibersihkan kembali, hati yang dibentuk kembali. Dan cara membentuk itu pakai apa, saudara? Pakai baptisan. Dan kita sudah sepakat tadi, kita sudah lihat ayat begitu banyak yang saya sudah angkat ayat-ayatnya, bahwa baptisan itu salah satu proses untuk memperbaiki hati yang rusak menjadi hati yang baik, hati yang jahat menjadi hati yang tulus ikhlas, hati yang penuh dengan segala macam kutuk kenajisan menjadi hati yang betul-betul, ya, siap menjadi hati yang murni dan kudus di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara. Ayat yang berkata seperti itu, bukan saya. Jadi pemulihan hati, bapak kembali kepada anaknya dan anak kembali kepada bapaknya, itu prosesnya harus lewat baptisan. Baptisan air. Baptisan air untuk memperbaiki hati kita. Bagi kita menjadi hati yang tulus ikhlas, hati yang siap, ya, untuk bisa menerima kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara. Ya, inilah yang ditulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan 3, bagaimana hati Bapa itu kembali, Bapa di sorga kembali. Tadinya sudah, ya, ada tempat yang jauh dia meninggalkan umatnya, tapi kemudian dengan kasih yang begitu luar biasa, kasih yang tanpa batas, dia kembali mendekatkan dirinya, mengutus nabinya, mengutus anaknya untuk bisa memulihkan hati kita, supaya kita bisa menerima kemuliaan, keselamatan Roh Kudus yang datang daripada Bapa kita. Demikian bunyi firman Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat pertama. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Kalau ini, kata-kata ini kita cari pada terjemahan yang lain, dikatakan kau akan menjadi, aku menjadi bapamu dan engkau akan menjadi anakku. Itu ada ditulis dalam, ya, surat 2 Korintus pasal yang ke-6 dan seterusnya ayat 18. Ya, ini ayat ini punya relevansi seperti itu. Demikian bunyinya, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Itu arti dari makna engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu punya artinya aku akan jadi bapamu dan engkau akan jadi anakku laki-laki dan perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, saudara. Kita kembali kepada bacaan kita, Yeremia pasal 31 tadi. Kita masuk pada ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan,
yang mendapat kasih karunia di padang gurun. Siapa? Israel pada saat itu, yaitu bangsa yang terluput dari padang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi berarti Tuhan sudah posisinya jauh sekali dengan umat, sudah terpuruk begitu jauh. Tapi Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal. Sebab itu dia katakan, aku melanjutkan kasih setiaku itu padamu. Sebab itu disinilah pemulihan terjadi. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Untung kasih Tuhan itu kekal, saudara. Kalau tidak, Israel sudah lewat lah, kita juga lewat, saudara. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, demikian firman Tuhan yang tertulis seperti itu, saudara. Ya, jadi pemulihan terjadi. Ini karena karya Bapa, inisiatif Bapa. Itu semua karena kasih karunia, semua karena kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Maka dilanjutkan kasih itu sehingga terjadi pemulihan. Bapa kembali kepada anak. Dan kemudian juga pada poin yang keempat, hati juga anak itu kembali kepada bapaknya. Seperti anak yang terhilang, saudara. Ketika dia mengerti, dia sadar, dia kembali ke rumah Bapa. Dipulihkan hatinya. Ya, kemudian dia kembali ke rumah Bapa untuk bisa dapat menikmati semua, ya, kemuliaan daripada rumah Bapa di sorga itu. Haleluya, saudara. Perhatikan, saudara, itu ada tertulis dalam kitab Maliahi pasal 4 ayat ke-6. Kita akan baca semua itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Nah, itu tertulis ya di dalam kitab Nabi Maliahi. Itu kitab Nabi yang terakhir daripada perjanjian lama. Kemudian poin yang kelima, dari penggenapan nubuatan oleh seorang Yohanes. Itu yang kelima dia katakan, itu tertulis di Lukas 1:17, bahwa akan membuat hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Itu Lukas pasal pertama ayat 17 kita akan baca. Dan ia akan berjalan melalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, artinya umat yang bisa menerima kemuliaannya. Haleluya, saudara. Ya, kemudian kita lanjut lagi pada poin yang ke-6. Apa yang digenapi oleh seorang Yohanes Pembaptis? Dia katakan pada poin yang ke-6, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak, umat baru yang telah lahir dari air dan Roh Kudus. Ya, itu kita sudah lihat tadi, kita sudah baca dalam kitab DWHS kalau sudah dibaca. Dan itu tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 yang kita sudah baca. Dan kita tahu Tuhan Yesus juga berkata pada saat itu juga, ya, kepada seorang ahli Taurat, ya, guru besar yang namanya Nikodemus yang datang malam-malam menjumpai Tuhan Yesus. Dia katakan bagaimana untuk memperoleh hidup kekal. Dan Tuhan Yesus kemudian dengan tegas berkata dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, demikian bunyinya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Perhatikan, air dan Roh Kudus, dua proses, satu unity, kuasa. Ia akan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas, semua orang harus lahir baru, dibaharui kembali, hatinya dipulihkan kembali dari air dan Roh Kudus, baru dia dapat masuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, dilahirkan artinya, ya, berarti Tuhan menjadikan kita kembali, status kita kembali dipulihkan kembali menjadi anak-anak Allah. Itu kata lahir, saudara, untuk bisa menerima semua kemuliaan Bapa kita di sorga. Dan Titus jelas menjelaskan kepada, ya, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 5, surat Paulus kepada Titus itu berkata demikian, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Artinya proyek keselamatan yang dilakukan Yesus telah selesaikan, dia sudah kembali ke sorga. Itu bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, oke, tapi semua karena rahmatnya, anugerahnya, kasih karunia-Nya. Tapi untuk memperoleh kasih karunia dan rahmat itu harus oleh permandian kelahiran kembali, atau sebut dengan baptisan air. Pada terjemahan lama sudah bisa perhatikan di situ, karena ada kata permandian, mandi, ya, bukan cuci muka, saudara. Ini mandi. Nah, ini Titus pasal 3 dalam terjemahan yang lama kita bisa lihat di sini. Yang sudah menyelamatkan kita bukannya dari sebab perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran, melainkan menurut rahmatnya dengan baptisan yang mengadakan kejadian yang baru. Ini baptisan apa? Air. Karena tadi bilang permandian. Dan dengan keadaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sudah dibentuk hati yang baru, jalan yang baru. Kemudian Roh Kudus menaruh benih yang baru, dan lahirlah kita sebagai anak-anak Allah yang benar dan kudus di hadapan Bapa kita di sorga. Percaya, bilang amin, saudara.
Kita akan lanjut lagi poin yang ketujuh. Ada ayat ya di sini yang perlu saya jelaskan lebih khusus, saudara perhatikan ini yang tidak pernah diangkat karena lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ya sedikit berbeda atau kurang tegas. Tapi mari kita lihat di sini. Seorang Yohanes menggenapi 7 nubuatan ini supaya jangan Tuhan memukul bumi sampai musnah dengan kutuk. Perhatikan, ya makanya kutuk harus dilepaskan supaya jangan Tuhan memukul bumi sampai musnah dengan kutuk, saudara. Memang di lembaga terjemahan Alkitab tidak tertulis. Tapi mari kita lihat versi lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan Maliahi pasal 4 ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Memukul bumi sehingga musnah. Ini terjemahan versi lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita lihat terjemahan yang versi yang lain. Dalam hal ini saya angkat saja NKJV atau Amplified Bible atau Message ya. Nah, dikatakan di sini, saya baca paragraf yang terakhir, lest I come and strike the earth with a curse. Saudara perhatikan, lest I come and strike the earth with a curse. Artinya, jangan sampai kau datang memukul bumi ya dengan kutuk, with a curse. Ya jelas ya, kutuk. Nah, mari kita perhatikan di sini. Kita sudah bahas panjang lebar tadi. Menerima kemuliaan sesudah jalan itu diratakan, diperbaiki lewat satu sarana, itu baptisan. Lewat alat itu baptisan yang digunakan Yohanes. Yesus juga menggunakan alat yang sama, saudara. Supaya hati kita dibentuk, kembali dibaharui, baru kita terima Roh Kudus. Kenapa penting terima Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu menyatakan pertama kita sebagai anak Allah. Itu meterainya. Yang kedua, kita sebagai bait Allah. Yang ketiga, tidak ada dosa pelanggaran, ya kesalahan kita sudah diampuni dan sudah bersih. Tapi satu hal lagi, ya ketika kita terima Roh Kudus, maka begitu sangat meneguhkan, begitu sangat tegas bahwa tidak lagi kutuk dalam hidup kita. Percaya bilang amin. Dan itu kita bisa baca surat Galatia pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Dan kita akan lanjutkan lagi pada ayat 27 sampai ayat 29. Demikian bunyinya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan jadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini, perhatikan, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Jadi kalau ayat 13 mengatakan bahwa Yesus mati untuk mematahkan kutuk, ya menebus kita dari kutuk itu, hukum Taurat mendatangkan kutuk. Karena kita tahu kalau orang menyembah berhala 3-4 keturunan terkutuk, orang berzina 10 turunan terkutuk, dan lewat kematian Yesus di atas bukit Golgota, Dia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dan tanda apanya? Bahwa tidak ada kutuk dalam hidup kita. Dia sudah tebus, tapi harus ada tanda. Materinya apa? Kita bisa menerima berkat Abraham itu, yaitu roh yang telah janjikan. Nah, roh ini air besar, artinya Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu menegaskan kepada kita, ya, memberikan materai kepada kita bahwa ketika kita bisa menerima Roh Kudus lewat baptisan Roh Kudus, tanda berkata-kata dalam bahasa lidah atau speaking tongue atau glosolalia, itu membuktikan di dalam hidup kita tidak ada kutuk lagi. Percaya bilang amin. Alkitab yang berkata demikian, bukan saya. Jadi ya, penggenapan daripada nubuatan ini yang dilakukan seorang Yohanes, di dalam dia ya dipersiapkan jalan bagi Yesus, dan Yesus melanjutkannya sehingga kita bisa menerima berkat bukan kutuk, dilepaskan dari kutuk untuk bisa memperoleh berkat. Percaya bilang amin. Lewat apa? Baptisan. Lewat baptisan air, kemudian kita terima Roh Kudus di dalam hati kita yang sudah dibaharui. Haleluya. Kemudian 2 Romawi B, tadi 2 Romawi A sudah. Itu Yohanes diutus menjelang datangnya hari Tuhan yang pertama. Nah sekarang bagaimana? Ya, bagian B ini. Bagaimana caranya pemulihan hati dan roh manusia menjadi baru? Itu adalah dengan baptisan air yang kita sudah baca tadi panjang lebar.
Ya, baik Yehezkel 36 ayat 25 sampai 27. Dan juga tertulis dalam Markus pasal yang pertama ayat 4. Yang kita sudah baca tadi dalam surat 1 Petrus 3 ayat 21. Juga ya diperteguh lagi dengan surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Yang kita sudah baca, Bapak Ibu, saya tidak baca ulang lagi. Tapi teks ini kembali menegaskan kembali bagaimana cara memulihkan hati dan roh manusia menjadi baru adalah dengan baptisan air. Dan itu sudah jelas tertulis seperti itu dalam ayat-ayat ini yang muncul di layar kaca Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan program siaran ini. Dan kemudian kita masuk pada bagian yang C. Ya, kalau Yohanes diutus menjelang datangnya hari Tuhan yang pertama, dan kita sekarang juga diutus menjelang datangnya hari Tuhan yang kedua, sebelum Yesus datang di awan-awan. Ada tugas kita juga menindaklanjuti tugas daripada seorang Yohanes. Ya, kalau dia dulu dengan alat sarana yang digunakan dalam membaptis, demikian kita juga sekarang tidak berbeda. Kita adalah Yohanes yang tampil melanjutkan semua karya Yohanes Pembaptis, atau anak dari ya Imam Sakaria dan Elizabeth. Kita dari keturunan apapun juga, di setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa, kita terpanggil, dipilih dan terpanggil untuk bisa dapat melanjutkan tugas-tugas ini menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, atau datangnya hari Tuhan yang kedua. Sebab itu yang pertama kita lihat di sini, kita diurapi dan perlengkapi dengan kekuasaan dan tempat yang maha tinggi. Tentunya yang pasti dengan Roh Kudus. Kita baca Kisah yang pertama, itu ayat yang ke-8. Ini adalah pengutusan untuk menyampaikan amanat agung bagi seluruh bangsa, kaum, suku dan bahasa. Demikian bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem. Kalau Yohanes dikirim jadi saksi buat Yesus bagi orang Israel, tapi kita mulai juga dari Yerusalem. Yerusalem juga bicara di Yerusalem di sana. Ya, bisa juga secara harafiah bicara mengenai orang-orang yang ada tinggal di Yerusalem pada zaman itu. Tapi Yerusalem juga bisa berbicara mengenai keluarga kita, mengenai orang tua kita, mengenai juga istri kita, suami kita, anak-anak kita, siapapun famili kita. Itu adalah bicara mengenai Yerusalem. Kemudian di seluruh Yudea bicara dengan tetangga kita, kaum kerabat kita, bicara dengan handai tolan kita. Samaria juga bicara orang-orang yang mungkin jauh dari seberang daerah kita, dan sampai tidak batas lagi, tanpa batas sampai ke ujung bumi. Kita diberi kuasa untuk bisa membawa kesaksian ini kepada semua bangsa, kaum, suku dan bahasa, melanjutkan tugas yang dijalankan oleh Yohanes yang belum terselesaikan, harus diselesaikan oleh kita, orang-orang ya di zaman akhir ini menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, atau datangnya hari Tuhan yang kedua itu. Kemudian tentunya seperti amanat agung versi Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18, kita harus pergi ke seluruh dunia beritakan Injil. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini harus dilanjutkan oleh kita semua, besar kecil, tua muda, perempuan, laki-laki, tanpa terkecuali. Karena untuk menjalankan tugas amanat agung ini, itu bukan pilihan, tapi itu adalah perintah agung, perintah mulia. Sebab itu di dalam Injil Markus 16 ayat 15 sampai 18 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, di bahasa roh. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara lihat, ini 5 tanda menyertai setiap orang percaya yang diutus. Kemudian kita pergi untuk bisa membawa kabar Injil ini. Yesus yang telah disalibkan itu, mati dan dikuburkan, bangkit, yang menjadi Tuhan dan Kristus kepada semua bangsa, kaum, suku dan bahasa. Mulai dari Yerusalem, lingkungan saudara berkeluarga, lingkungan saudara bertetangga, sampai kemudian ya orang-orang di sekitar kita dimanapun, di mana saudara berada, baik di gerejamu, baik di masyarakatmu, di tempat pekerjaanmu, di sekolahmu, atau kemana Tuhan utus kau pergi berada. Jadi saksi Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar baik ini, supaya orang bisa diselamatkan, supaya kemuliaan Tuhan bisa menjamah setiap manusia, supaya mereka bisa menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan, dan mereka bisa menerima Roh Kudus yang dijadikan itu. Akhirnya, saudara-saudara, mari kita melanjutkan tugas ini. Kita harus pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin.
Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyambutnya, menerimanya, menaruh dalam hatinya, percaya dan melakukannya. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang telah menindaklanjuti kasih itu, melanjutkan kasih setiamu itu, hesetmu Tuhan, kepada kami semua, sehingga kami bisa memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Firman telah kami dengarkan, sangat terbatas kemampuan hamba untuk menguraikannya, tapi kami percaya hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang tanpa batas itu akan meremahi firman yang setia yang sudah kami dengar sepanjang suara ini bisa didengar oleh siapapun juga, sehingga kita lebih mengerti lagi, lebih memahaminya dan bisa mengalaminya. Kami percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba telah menyampaikannya dan Roh Kudus yang akan menindaklanjutinya. Kiranya firman ini bisa memberkati kami semua, menyadarkan kami semua bahwa kita terpanggil menjadi Yohanes Pembaptis di akhir zaman ini, untuk menyampaikan kabar baik ini, Injil itu, Evangelion itu, pada setiap orang yang percaya, dibaptis, akan diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kita. Kalau Tuhan telah menyertai di tahun-tahun yang lalu 21, Tuhan pasti menyertai kami di tahun 2022 ini dengan lebih pengurapan yang lebih lagi, dengan tugas-tugas kerjaan lebih lagi. Karena kami percaya waktunya telah singkat. Kita sudah ada di akhir-hari terakhir untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada semua orang, untuk bisa diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu Bapa, berkati kami semua, mampukan kami semua, biar kami bisa dapat menjadi pekerja-pekerja di akhir zaman ini. Kami bersuka cita kalau Tuhan percayakan kami semua ada di dalam pelayanan ini. Semua rancangan kuasa kegelapan di alam roh untuk mendatangkan kecelakaan bahkan maut, baik melalui kecelakaan lalu lintas, baik melalui bencana alam, baik melalui tangan orang fasik, melalui Tuhan virus, bakteri, kuman, terbaru rumah sakit bisa operasi, dan bentuk apa saja kami tolak, katakan tidak terjadi. Kami tetap sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaan kami,
Karena kami terlalu percaya Tuhan Engkau sumber damai sejahtera akan menguduskan kami seluruhnya. Baik roh kami, baik jiwa kami, tubuh kami akan terpelihara sempurna tidak bercacat sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Karena kami percaya kami akan dedikasikan tubuh ini sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepadamu ya Bapa. Dan kami terlalu percaya bahwa Tuhan dengan kasih setia yang tidak berkesudahan itu akan senantiasa menyertai kami hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di akhir pertemuan kami pada hari ini, dengan iman kami akan mengangkat tangan kami dan kami siap menerima berkat yang datang dari Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Sebab itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah kasih yang besar dari Bapamu yang mengasihi engkau, dan bukti kasih itu telah ditindaklanjuti lewat anak yang tunggal Yesus Kristus, untuk kita bisa menjadi orang yang dibaharui kembali, orang yang memperoleh kemuliaan Tuhan, orang yang bisa memperoleh rahmat itu, orang yang bisa memperoleh keselamatan lewat Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan kita percaya Roh Kudus itu akan mempersatukan kami, Roh Kudus akan menguatkan kita, Roh Kudus akan mengajar kita, memampukan kita untuk bisa mengerti dan melakukan seluruh kebenaran sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua terima berkat ini, sama-sama katakan amin, amin. Saya sampaikan salam, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu pada seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang.